Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing dan juga menjawab banyak pertanyaan yang tertuju kepada saya. Kebetulan saya itu membuka jasa pengiriman hewan luar pulau. Nah, yang kemarin banyak WA ke saya itu banyak yang tanya, Mas, kalau untuk mengirim kucing atau anjing itu bisa nggak ke Jawa menuju ke Sumatera, menuju ke Medan, atau menuju ke mana gitu. Yang luar, yang jelas itu adalah luar pulau Jawa. Saya tak bilang bisa saja. Tapi di dalam pengiriman hewan, terutama hewan yang bisa menyebabkan penyakit rabies, itu ada beberapa prosedur sebenarnya, ya. Jadi perlu kalian ketahui, jika kita ingin mengirim hewan dari satu tujuan ke tujuan lain antar pulau, itu harus ada yang namanya karantina. Surat karantina itu yang menerbitkan adalah dinas terkait. Itu ada di karantina hewan dan tumbuhan. Bukan hanya itu saja. Nah, kalau untuk kucing dan juga anjing, nah syaratnya yang pertama itu harus minimal sudah vaksin rabies. Untuk vaksin rabies, setahu saya itu untuk umurnya kucing atau anjing itu di atas 3 bulan. Kalau di bawah 3 bulan, rata-rata dokter hewan tidak mau untuk memproses suntik vaksin rabies. Nah, jika binatang Anda itu lebih dari 3 bulan, itu pasti bisa untuk suntik rabies. Tapi bukan hanya disuntik saja, nanti perlu adanya surat vaksin, yaitu yang dibuat pedoman untuk bisa mengirim. Ya, sebelum kalian mengurus karantina, hal yang paling krusial di dalam pengiriman hewan, kucing atau anjing, itu yang pertama adalah surat pemasukan. Ya, karena kenapa? Pertanyaannya, kenapa kok harus ada surat pemasukan? Kenapa kok tidak langsung bisa dikirim? Nah, karena untuk kucing dan anjing itu bisa mengakibatkan virus rabies. Jadi banyak daerah-daerah tujuan itu yang tidak boleh memasukkan hewan yang dapat rabies, dapat menimbulkan rabies seperti kucing dan juga anjing. Maka hal tersebut itulah yang membuat semua daerah atau beberapa daerah itu ada aturannya khusus. Jadi jika kepingin ngirim kucing dan juga anjing, harus kalian siapkan surat pemasukan yang nanti dikeluarkan oleh daerah tujuan Anda mau ngirim kemana. Contohnya, jika kalian kepingin ngirim ke Pontianak atau ke Batam, maka kalian tidak bisa harus mengurus yang namanya surat pemasukan yang ada di dinas setempat, yang ada di daerah tujuan. Itu, kalau itu tidak ada dan tidak bisa diproses atau tidak bisa menerbitkan, maka ya tidak akan bisa untuk jalur udara. Saya maksud jalur udara. Tapi kalau yang jalur laut biasanya untuk orang-orang banyak yang menyelundupkan, tapi hati-hati. Jika kalian menyelundupkan hewan tanpa adanya karantina, itu pidana dan denda. Ada di aturannya. Jadi saran saya, jika kepingin mengirim hewan harus sesuai prosedur. Nah, terus jika semua sudah selesai, kalian bisa mendapatkan surat izin masuk pemasukan hewan. Nah, itu mudah. Setelah daerah tujuan itu kalian dapatkan surat itu, maka surat itu akan dibuat acuan untuk kalian bisa memproses karantina dan juga uji lab. Nah, yang pertama tadi ya, vaksin sudah beres. Ya, keduanya harus ada surat. Suratnya juga sudah beres. Nah, jika ada surat pemasukan, nanti kita bisa memproses namanya surat karantina yang diterbitkan oleh daerah asal kalian mau ngirim. Kalau saya di Surabaya, nanti setelah semua itu selesai,
kucing atau anjing sudah divaksin, keduanya sudah dapat surat pemasukan dari daerah tujuan. Nah, yang ketiga, nanti kita bisa memproses namanya surat karantina. Nah, dua ini selesai, itu sebelum kalian mengurus surat karantina, kalian harus memeriksakan kucing atau anjing kalian di dinas peternakan setempat. Kalau saya di Sidoarjo, bisa saya langsung ke dinas peternakan Sidoarjo untuk meminta namanya SKKH, Certificate of Healthy Animal, ya, atau surat kesehatan hewan, namanya SKKH. Kalau sudah dapat SKKH, nanti bisa langsung ngurus karantina. Di dalam pengurusan karantina itu harus ada yang namanya uji lab. Berhubung ini anjing atau kucing, itu harus ada uji lab anti rabies atau namanya ELISA test. Ya, biasanya kalau saya mengurus itu saya masukkan sampelnya itu hari Senin Surabaya ya. Nanti hasilnya akan muncul 3 hari sampai 1 minggu ya. Kalau sudah ada namanya uji hasilnya itu, maka dilihat negatif atau reaktif apa tidak. Kalau reaktif tidak boleh, tapi kalau tidak reaktif itu bisa untuk memproses karantina. Nah, setelah uji lab itu selesai, maka hal yang perlu dilakukan adalah semua berkas itu kalian kumpulkan dan kalian proses di kantor karantina tumbuhan dan hewan, ya, biar nanti dibuatkan namanya surat karantina hewan, ya. Jika itu sudah selesai, sudah semua itu beres dan kalian sudah